Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya membudidaya lebah trigona di daerah pedesaan yang sudah padat penduduk atau daerah perkotaan dan di daerah lahan yang sempit. Pertama-tama yang saya perhatikan adalah lingkungan di sekitar kita itu, teman-teman. Apakah di daerah lingkungan kita yang mau kita jadikan membudidaya lebah trigona itu ada ketersediaan sumber resin atau pohon-pohon penghasil letah, teman-teman, karena itu yang paling utama untuk keberlangsungan kita membudidaya lebah trigona. Contohnya pohon-pohon penghasil resin seperti pohon mangga, pohon nangka, pohon nyamplung, pohon jarak. Itu adalah salah satu kekuatan kita, atau pohon-pohon menghasilkan getah atau resin, teman-teman, karena yang paling utama itu adalah sumber resin, dan lebah trigona juga sangat membutuhkan resin, teman-teman, untuk membuat cangkang telur, cangkang madu, membuat rumah. Itu adalah membutuhkan resin, teman-teman, membutuhkan resin. Jadi teman-teman harus perhatikan sumber resinnya. Dan yang kedua, teman-teman bisa menanam vegetasi super, contohnya seperti pohon-pohon domia cayusi, domia burgesia atau seminole. Itu adalah salah satu vegetasi super, teman-teman, yang bisa untuk menopang koloni kita ke depannya. Teman-teman bisa sediakan itu, bisa tanam dari sekarang, karena vegetasi adalah yang paling utama, seperti santos lemon, bunga air mata pengantin, Calliandra luciana, beauty berry. Itu adalah salah satu bunga-bunga yang sangat rajin juga berbunga, teman-teman, dan cocok untuk dijadikan vegetasi di lahan yang sempit atau di lahan perkotaan. Kita harus benar-benar memperhatikan vegetasinya, karena keberlangsungan dari lebah trigona adalah di vegetasi. Seberapa kuat vegetasi kita, kalau memang vegetasi kita sudah mumpuni, sudah bagus, teman-teman bisa mencoba atau memelihara jenis lebah trigona unggul yang cocok di tempatnya kita atau yang mau kita budidaya, teman-teman. Dan teman-teman juga harus bersabar. Kuncinya adalah bersabar, teman-teman. Di sini adalah kita harus bersabar, karena menanam itu membutuhkan proses, apalagi jenis-jenis domia cayusi itu adalah membutuhkan proses, teman-teman. Itu bisa berbunga optimal atau maksimal itu sekitar umur 3 tahun lah, 3 tahun ke atas. Itu kalau batangnya nanti sudah besar, sudah kokoh, itu pasti bunganya akan sangat bagus. Itu harus ditanam di bawah itu, teman-teman. Lebih bagusnya tanam di bawah, karena pohonnya nanti besar seperti pohon waru itu. Kalau jenis domia burgesia, mungkin teman-teman bisa memakai planter bag, karena batangnya tidak terlalu besar dan cabangnya pun tidak terlalu panjang-panjang, teman-teman. Lain seperti domia cayusi, memang itu adalah posturnya itu adalah pohon besar itu, teman-teman, tapi sangat bagus dan sangat dianjurkan untuk kita menanamnya untuk investasi kita ke depan, teman-teman. Kita bisa memulainya dari menanam vegetasi, sediakan dulu vegetasi. Kalau nanti vegetasinya sudah bagus, teman-teman bisa memilih atau memelihara jenis trigona yang mau teman pelihara dan cocok di lingkungannya kita, perkembangannya di lingkungannya kita. Karena seperti saya ini di lahan yang sempit atau tidak terlalu luas, saya memang harus memperhatikan vegetasinya, teman-teman. Di sini saya juga hanya sekedar penghobi, teman-teman, juga bukan peternak besar. Tempatnya pun, tempat saya budidaya ini tidak begitu luas, teman-teman, karena di lahan sempit.
jadi saya harus memperhatikan vegetasinya. Lain halnya seperti teman-teman kita yang di Kalimantan, di Sumatera, di Lampung, itu kan memang habitatnya dia di sana, dan alamnya pun masih sangat mendukung di sana teman-teman. Walaupun teman-teman kita di sana tidak begitu membuat vegetasi, tapi vegetasi dari alam itu sudah mendukung teman-teman. Karena di sana banyak perkebunan, seperti di Lampung itu juga banyak kebun kopi, kebun kelapa sawit, kebun karet juga itu ya. Jadi sangat bagus untuk berkembang di sana. Tapi teman-teman kalau mau membudidaya lebah trigona di lahan yang sempit atau di lahan perkotaan, di lahan yang pedesaan yang sudah padat penduduk, teman-teman memang benar-benar harus memperhatikan vegetasi dan ketersediaan pakan dari lebah trigona itu sendiri teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya bagi buat teman-teman. Di sini saya juga masih belajar. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan bila video ini bermanfaat, teman-teman bisa pakai. Kalau juga tidak bermanfaat, teman-teman bisa abaikan. Karena di sini saya belajar dari pengalaman, saya sharing dari pengalaman saya sendiri. Sukses selalu buat pencinta lebah trigona.